Desa Anjani adalah desa yang masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Suralaga. Desa ini merupakan desa dengan cakupan wilayah terluas di Kecamatan Suralaga, yakni 423,150 hektar. Wilayah Desa Anjani berada di jalur negara jurusan Pelabuhan Kayangan, sehingga membuat desa ini layak disebut sebagai salah satu desa yang menjadi etalase Kabupaten Lombok Timur. Untuk berkarya, untuk Anjani, cemerlang Anjani. Terlebih di Desa Anjani, setiap tahunnya terlaksana gawai besar peringatan Hultah NW, salah satu organisasi terbesar di Nusa Tenggara Barat yang mengundang ratusan ribu orang setiap kali digelar. Menyadari akan hal itu, pemerintah Desa Anjani terus mempercantik dan membenahi desanya sekaligus untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakatnya. Misalnya saja, menguatkan identitas keislaman Pulau Seribu Masjid dengan pembangunan masjid yang dibangun dengan arsitektur indah dan megah hasil swadaya masyarakat. Masjid ini juga ditujukan untuk menyediakan sarana ibadah bagi siapa saja umat Islam yang singgah di desa santri ini. Anjani bersatu, Anjani bersatu, Anjani bersatu, Anjani bersatu. Tahun ini Desa Anjani juga mulai membenahi kantor desanya dengan konstruksi bangunan 2 lantai. Kantor ini dibangun dari pendapatan asli desa. Pembangunan kantor desa ini demi menunjang pelayanan kepada masyarakat lebih nyaman dan memadai. Jadi kalau dilihat dari bidang pelayanan pemerintah di Desa Anjani, saya rasa tidak ada permasalahan. Karena jangkauan dari masyarakat dengan pusat pemerintahan desa dekat sekali. Jarak tempuhnya paling 5 menit sudah nyampe di kantor desa. Itu masalah dalam pelayanan kepada masyarakat. Jadinya kalau masalah pelayanan tidak ada masalah. Desa Anjani termasuk desa yang kreatif menggali potensi desa sebagai sumber pendapatan desa guna menunjang pembangunan. Selain tanah pecatu, desa ini memiliki sumber pendapatan lain seperti pasar desa, lapak jagung, dan juga bagi hasil dari BUMDes Anjani Bersatu yang saat ini semakin berkembang. Sumber pendapatan desa kami yaitu hasil sewa kas desa, di mana tanah kas desa yang ada setelah dikembalikan oleh pemerintah daerah pada tahun 2014 itu kami punya tanah kas desa sebanyak kurang lebih 7,7 hektar. Nah itulah yang kami sewakan kepada masyarakat dengan nilai sewanya per 1 tahun itu sebanyak 90 juta. Jadi selama ini dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 kemarin ini dengan modal awal yang kami kelola itu sebanyak 5 juta dan alhamdulillah sekarang setelah kita dapat laporan dari pengurus BUMDesnya berkisar sekitar 250-an juta. Anjani bersatu, Anjani bersatu, Anjani. Sebagai desa dengan wilayah terluas di Kecamatan Suralaga serta jumlah penduduk terpadat, Desa Anjani juga menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai agenda prioritas. Pada tahun anggaran 2018 misalnya, desa ini selain menganggarkan dari dana desa, juga mendapat bantuan dana aspirasi serta bantuan pemerintah lainnya yang kesemuanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan sebagai akses yang memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, termasuk mempermudah akses pendidikan. Lebih-lebih, Desa Anjani adalah salah satu desa di Kabupaten Lombok Timur sebagai tujuan pendidikan ribuan santri menimba ilmu di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin. Jadi alhamdulillah dengan adanya pembangunan infrastruktur kami laksanakan dari dusun ke dusun satu ke dusun lain, di mana seperti yang ada di dusun Darul Hijrah. Di situ kami mengadakan pembangunan plat beton yang ada di sana, saluran irigasi yang kami bangun. Karena apa? Dari sana para siswa ataupun alumni-alumni yang ada di pondok pesantren setelah kami mengadakan pembuatan infrastruktur melalui plat beton yang ada, maka adik-adik kita yang menuntut ilmu di Anjani sudah tidak kesulitan lagi. Anjani bersatu, Anjani bersatu, Anjani.
Anjani juga nampaknya memiliki mimpi besar untuk memiliki ikon sekaligus upaya untuk meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat setempat. Ini terlihat dari rencana desa untuk membangun destinasi wisata di pinggir desa dengan memanfaatkan tanah aset desa. Destinasi wisata ini sekaligus dihajatkan sebagai sarana belajar bagi siswa sekolah di desa tersebut. Program-program yang kami akan laksanakan nantinya ke depan yaitu dengan pembangunan desa wisata. Jadinya dengan adanya lahan pertanian yang 7 hektar itu lahan desa itu, kami akan membuka lahan desa wisata di situ dengan agrowisatanya lengkap karena di situ ada sumber air. Nah itu yang kami sudah bayangkan, sudah kami rencanakan dari tahun 2017 akan membuka itu kolam sekedar untuk kolam pemandian itu. Jadi dengan adanya itu, jadi masyarakat kami nanti tidak lagi akan untuk mencari pekerjaan di luar. Pembangunan bidang kesehatan juga tidak lepas dari perhatian pemerintah Desa Anjani. Tahun 2018 lalu, Desa Anjani telah merampungkan pembangunan Poskesdes dengan bangunan yang cukup memadai disertai peralatan medis. Pembangunan ini didanai langsung oleh dana desa. Kini, Poskesdes ini sudah dimanfaatkan masyarakat. Baru pas pindah ke sini aja udah ada orang melahirkan. Iya, barangnya belum dirapiin sudah ada orang melahirkan malam-malamnya itu. Semuanya untuk peralatannya sudah dilengkapi dari desa. Terus tempat tidurnya sudah ada. Sebelum pindah itu sudah lengkap semua. Selain sebagai wilayah desa terluas di Kecamatan Suralaga, ternyata Desa Anjani juga memiliki keunikan lain dalam sosial kemasyarakatannya, yang membuat desa itu disebut miniatur keberagaman Lombok Timur. Anjani ini merupakan miniatur Kabupaten Lombok Timur karena keberagaman yang ada di Desa Anjani. Desa Anjani merupakan satu kawasan yang kini juga dikenal dengan pusat kegiatan belajar santri. Kegiatan pendidikan di desa ini berdampingan dengan kehidupan agraris dan perdagangan masyarakatnya. Di balik dinamisnya kehidupan masyarakat Anjani, ternyata masyarakat Desa Anjani terdiri dari berbagai kumpulan masyarakat pendatang dari berbagai desa di Lombok Timur. Tiap-tiap kelompok masyarakat bahkan masih mempertahankan bahasanya sendiri sebagai identitas komunitasnya. Tidak kurang dari 11 bahasa yang digunakan di desa ini. Penduduk Desa Anjani ini datang dari desa-desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Jadi itu dari sana kami mengatakan bahwa Anjani ini merupakan miniatur Kabupaten Lombok Timur karena keberagaman yang ada di Desa Anjani dan masing-masing masyarakat Desa Anjani membawa bahasa sesuai dengan bahasa yang dari desa asalnya. Desa ya anyar nih dengan tua mesti itu anyar semua lakukan gubuk lain-lain kan di tanah gubuk pada marah macam-macam barat. Keberagaman masyarakat ini justru menjadi modal untuk tetap menjaga kerukunan antar sesama. Pemerintah desa bersama Babin Kamtipmas desa tersebut juga senantiasa turun tangan melakukan pembinaan agar semangat persatuan itu tetap utuh terjalin. Jadi dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari, baik hari besar Islam di masing-masing dusun itu, kami selalu hadir di situ dan memberikan bahwa desa kita ini tetap kami sampaikan bahwa desa kita ini merupakan desa yang unik, saya bilang begitu. Dengan keberagaman kita itu, kita tidak ada yang di desa-desa lain.
Keberagaman tersebut semakin semarak, manakala Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Anjani semakin berkembang. Ribuan orang dari berbagai penjuru wilayah yang tidak hanya datang dari wilayah Lombok Timur, tetapi juga dari luar kabupaten bahkan luar daerah, berbaur dengan keberagaman yang telah ada di desa ini. Keberadaan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Anjani juga menjadi ikon tersendiri bagi desa Anjani. Selain dikenal lebih luas, keberadaan Ponpes dari salah satu organisasi terbesar di NTB itu membuat usaha rumah kos di desa Anjani juga berkembang. Ya alhamdulillah dengan kita berada di jalur negara ini, jadi Anjani ini sudah diketahui oleh daerah-daerah lain, termasuk dalam kita di jalur negara ini dengan adanya Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Anjani ini, Anjani sudah bisa dikatakan level internasional. Di tengah keberagaman, Desa Anjani tumbuh menjadi desa yang sangat dinamis. Desa ini selalu ramai dengan aktivitas masyarakat yang mengandalkan sektor agraris dan perdagangan sebagai mata pencarian utama. Sekitar 10% saja penduduknya berprofesi sebagai pegawai. Selebihnya, ada warganya yang memilih menjadi TKI. Masyarakat yang memilih menjadi TKI dan Purna TKI pun mendapat sentuhan pemerintah desa, bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat guna melakukan pembinaan agar TKI dan keluarga TKI semakin produktif dan berdaya saing. Pembinaan di bidang kemasyarakatan sementara waktu ini ya termasuk kami membina ibu-ibu PKK, Karang Taruna, itu alhamdulillah sudah berjalan, dan sekarang dengan adanya LSD yang ada, Lembaga Sosial Desa, yang itu merupakan kerjasama dengan pemerintah luar, yaitu pemerintah Jerman, itu ADBMI. Jadi dengan adanya LSD sekarang di Desa Anjani ini, kami tahu berapa banyak jumlah tenaga kerja kami atau buruh migran yang ada di Desa Anjani dan yang sudah purna daripada buruh migran sudah purna. Dinamisnya masyarakat Desa Anjani tentu menyisakan PR terkait dengan kelestarian lingkungannya. Pemerintah desa pun mendangkap persoalan tersebut dan segera mencarikan solusi agar keharmonisan dalam keberagaman warganya tetap terjaga dalam lingkungan yang bersih dan lestari. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Anjani adalah dengan menyiapkan perangkat keras dan perangkat lunak pengelolaan sampah. Baru kami akan merencanakan tempat pembangunan gudang pengelolaan sampah. Lingkungan yang asri, bersih, dan lestari juga disadari oleh pemerintah Desa Anjani menjadi syarat utama suatu masyarakat hidup sehat dan berkelanjutan, terlebih dengan jumlah penduduk dan pendatang yang besar. Dari itu, sejak tahun 2018, pemerintah Desa Anjani telah memiliki peraturan desa tentang kebersihan desa. Terbitnya peraturan ini juga diikuti oleh perangkat keras agar aturan tersebut bisa dijalankan. Desa Anjani saat ini telah memiliki dump truck sebagai sarana pengangkut sampah dari masyarakat. Berikut 7 orang tenaga kerja yang bertugas mengangkut sampah dari setiap rumah warga setiap harinya. Membantu untuk memfasilitasi petugas pemungut sampah itu, begitu untuk pengurusan gajinya, semuanya, fasilitas untuk kesehatan, tenaga kerjaannya, pokoknya kita siapkan diurus langsung oleh pengurus desa siaga. Untuk pengelolaan, intinya untuk pengelolaan pendanaan persampahan ini dikelola langsung oleh
pengurus desa siaga begitu. Sampah yang sudah diangkut dari rumah-rumah warga ini selanjutnya ditimbun di tempat pembuangan akhir yang juga memanfaatkan aset milik desa dan jauh dari perkampungan warga. Pengelolaan sampah di Desa Anjani ini masih akan terus berlanjut dengan rencana pembangunan bank sampah di masa mendatang. Setelah itu nantinya, setelah ini malah penanganan sampah ini sudah berjalan, baru kami akan merencanakan tempat pembangunan gudang pengelolaan sampah. Jadi setelah adanya gudang pengelolaan sampah itu nantinya, jadi kami baru untuk membentuk bank sampah ini. Karena bagaimanapun kita bentuk bank sampah sekarang, tapi belum ada gudang tempat kita menampung sampah-sampah dari masyarakat, sampah non organik ini, jadi agak kesulitan untuk pemasarannya. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Anjani juga melibatkan pemuda dan warga secara aktif, seperti pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pembentukan desa siaga, pun dalam pengelolaan sampah. Untuk retribusinya itu kemarin malahan tidak cukup dia untuk gaji saja, tidak cukup dia retribusi ini, sehingga kita ditambahkan dari APBDes juga, kita dikasih sama Pak Kades dari pendapatan asli desa, kita dianggarkan sama Pak Kades. Alhamdulillah tahun ini juga ditambah, sebenarnya hanya 10 juta. Makanya kita berjuang penuh untuk penggajiannya ini sama biaya servis motor, kemudian bensin. Gerakan Anjani Bersih ini kini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Anjani sendiri. Namun, tetap dibutuhkan dukungan masyarakat secara luas agar semua tahapan pembangunan berjalan sukses. Kepada masyarakat Desa Anjani, kemudian masyarakat yang ngekos di Desa Anjani, untuk saya berikan saran supaya tidak membuang sampah di sembarangan tempat dan mentaati aturan-aturan dari pemerintah Desa Anjani terkait peraturan desa nomor 6 tentang pengelolaan sampah dan bank sampah. Mudah-mudahan dengan terbitnya aturan ini, semua program tentang pengelolaan sampah berjalan lancar dengan baik. Segala upaya pembangunan di Desa Santri, Desa Miniatur Keberagaman Lombok Timur itu demi mewujudkan kemandirian di masa depan. Jadi sesuai dengan apa yang saya inginkan di Desa Anjani ini, bahwa Anjani ini ingin sebagai desa yang mandiri. Anjani bersatu, Anjani bersatu, Anjani bersatu, Anjani bersatu, Anjani bersatu, Anjani bersatu.